Baik, perkenalkan, nama saya Imadin Kusuma, NIM 191525051039, kelas 4C. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengkabelan UTP menggunakan metode straight over dan juga crossover. Straight over. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian straight over. Nah, pengertian dari straight over. Nah, straight over ini merupakan sebuah pengkabelan yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung pertama dengan ujung kedua. Jadi keduanya itu sama-sama memiliki rangkaian yang sama seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi dari straight over. Nah, straight over ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya seperti PC dengan router dan PC dengan switch seperti itu. Nah, ini merupakan susunan dari straight over di mana ujung pertama dan ujung kedua memiliki susunan yang sama dari putih orange dengan orange, putih hijau dengan biru, putih biru dengan hijau, dan putih coklat dengan coklat. Begitu juga dengan ujung keduanya memiliki warna yang sama. Kemudian kita beralih ke crossover. Nah, pengertian dari crossover ini merupakan rangkaian kabel yang berbeda antara ujung pertama dengan ujung kedua. Jadi kebalikan dari straight over tersebut. Nah, fungsi dari crossover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, contohnya seperti PC dengan PC maupun laptop dengan laptop seperti itu. Dan ini merupakan susunan dari crossover di mana ujung pertama kabel itu seperti straight over dan ujung keduanya adalah seperti gambar tersebut. Dimulai dari putih hijau, putih oranye dengan biru, putih biru dengan oranye, dan putih coklat dengan coklat. Kemudian di sini ada alat dan bahan yang diperlukan dalam merangkai kabel UTP. Nah, yang pertama itu dari alat yang kita perlukan. Nah, di sini ada tang crimping. Nah, tang crimping di sini digunakan untuk mengencangkan router RJ4. Digunakan untuk mengupas kabel, memotong kabel, dan mengencangkan konektor RJ45 nantinya jika kabel sudah terangkai dan dimasukkan ke dalam RJ45. Kemudian ada LAN tester. Nah, LAN tester di sini digunakan untuk mengecek apakah semua lampu itu hidup dan mengecek apakah ada kabel yang terputus ataupun tidak, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pemotong kabel UTP. Nah, di sini digunakan untuk mengupas kabel UTP pada bagian luar kabel sehingga nanti dapat kita rangkai kabel bagian dalamnya. Kemudian terdapat juga bahan yang diperlukan dalam perakitan kabel. Yang pertama itu ada konektor RJ45 yang digunakan untuk memasukkan kabel yang sudah dirangkai, dan ada juga kabel UTP. Nah, kabel UTP ini adalah kabel yang akan kita rangkai nantinya. Kita lanjut saja ke langkah-langkah pengkabelan kabel UTP menggunakan metode straight over. Nah, pada video pertama ini kita bisa menggunakan pemotong kabel UTP, yaitu kita gunakan untuk mengupas pada bagian luar kabel UTP. Kita bisa memutarnya 2 kali, kemudian kita bisa tarik dan kita perhatikan juga apakah ada sayatan ataupun lecet dari kabel yang telah kita kupas tadinya, karena itu bisa berpengaruh nantinya ketika mengecek di router di LAN tester nantinya. Nah, seperti di video kita bisa merangkainya, kemudian yang tidak perlu tersebut bisa kita potong menggunakan tang crimping. Di sana sudah terdapat bagian untuk memotongnya. Dapat juga digunakan untuk memotong kabelnya. Nah, setelah dirasa sudah dipotong, kemudian kita bisa melepas rangkaiannya, dimana dari dimulai dari putih oranye, dan kita bisa lanjutkan ke putih biru dengan biru, putih hijau dengan hijau, maupun putih coklat dengan coklat, seperti itu.
perhatikan juga dalam proses pelepasan rangkaian kabelnya ini, karena agar tidak membuat kabel nantinya menjadi putus seperti itu. Nah, jika sudah dirasa kabelnya sudah dilepas dari rangkaiannya, kemudian kita bisa meluruskan seluruh kabel, karena nantinya kesejajaran kabel itu sangat penting untuk dimasukkan ke konektor RJ45. Kita bisa mulai kencangkan pada bagian bengkotnya dengan menekan ataupun menarik kabel tersebut. Jika pada bagian satu sudah, kita bisa mengencangkan pada kabel keduanya, kemudian dengan kabel ketiganya juga. Nah, pada proses ini kita juga dapat langsung merangkai kabelnya. Sambil meluruskan, kita juga dapat sambil merangkai kabel tersebut sesuai dengan urutannya, seperti itu. Perhatikan juga setiap kita melakukan pelurusan pada kabel tersebut agar semuanya pada kabel itu jadi lurus dan juga sejajar. Kencangkan lagi jika masih ada kabel yang dirasa belum dikencangkan. Jika dirasa sudah, kita bisa memotongnya menggunakan tang crimping. Pada bagian bawahnya tersebut adalah bagian pemotongnya. Nah, jika sudah bisa dilihat kabelnya sudah sejajar. Nah, dan perhatikan juga dari ujung pertama dengan rangkaiannya kita juga sesuaikan seperti itu. Dari putih oranye coklat, putih hijau dengan biru, putih biru dengan hijau, dan putih coklat dengan warna coklat. Jika dirasa sudah, kita bisa menggunakan konektor RJ45 dan masukkan rangkaiannya. Masukkan rangkaiannya secara bersamaan. Dan tidak lupa juga kita perhatikan pada bagian samping agar kabel itu sudah mencapai ujung, dan dirasa jika sudah, kita bisa mengencangkan menggunakan tang crimping. Dan jika dirasa ada suara tik, berarti konektor itu sudah dikencangkan. Kemudian kita beralih untuk ke ujung yang kedua, sama seperti langkah sebelumnya. Kita bisa mengupas kembali pada bagian keduanya. Kemudian kita perhatikan juga apakah ada lecet ataupun tidak pada bagian yang kita potong di kabel bagian luar tersebut. Kemudian kita lepaskan rangkaiannya. Kemudian yang tidak perlu kita bisa potong agar memudahkan pekerjaan. Memotong menggunakan pada bagian bawah tang crimping tersebut. Kemudian sama seperti proses sebelumnya, kita bisa membuka rangkaiannya dari putih biru dengan biru, putih coklat dengan coklat, dan juga putih hijau dengan warna hijau. Kita lepaskan rangkaiannya, dan yang terakhir ada putih orange dengan oranye, juga kita lepas rangkaiannya, sehingga nanti kita dapat meluruskan dan juga mensejajarkan pengkabelan tersebut. Kita bisa menekan maupun menarik kabel-kabel tersebut, namun juga jangan terlalu keras, nanti
nantinya dapat menarik kabel yang sudah terangkai tersebut. Nah, tidak lupa juga sambil kita meluruskan kabel tersebut, kita juga dapat sambil merangkai urutan dari pengkabelan untuk ujung kedua. Karena proses untuk meluruskan kabel ini sangat penting, karena nantinya dalam memasukkan ke konektor tersebut harus sejajar dan tidak boleh kabel tersebut ada yang lebih panjang ataupun lebih pendek, karena nanti dapat berpengaruh pada pengecekan di line tester. Mungkin saja ada beberapa lampu yang tidak akan hidup dan itu menyebabkan terjadinya error pada kabel nantinya. Kita bisa kencangkan lagi kembali. Dan jika dirasa sudah pas, kita bisa memotongnya menggunakan pada bagian bawah tang crimping tersebut yang digunakan khusus untuk memotong. Jika sudah, kita bisa masukkan ke konektor RJ45. Perhatikan juga pada bagian sampingnya agar mencapai ujung dari konektor RJ45 tersebut. Jika dirasa sudah, kita bisa mengencangkan dengan tang crimping, di mana jika sudah berbunyi tik, maka konektor RJ45 itu sudah dikencangkan dan tampilannya akan menjadi seperti itu sesuai dengan gambar di atas. Kita bisa melihat lagi untuk menyesuaikan, dan jika dirasa sudah, kita bisa menggunakan line tester untuk melakukan pengecekan pada kabel. Kita masukkan untuk ujung pertamanya pada line tester, kemudian kita masukkan kembali untuk ujung kedua pada line tester yang satunya lagi. Kemudian kita bisa click on dan kita bisa melihat lampunya sudah hidup, yaitu dari rangkaian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti video tersebut. Dan ini sudah berhasil. Nah, yang kedua adalah langkah-langkah pengkabelan UTP menggunakan metode crossover. Nah, untuk langkah yang pertama sama saja dengan langkah-langkah sebelumnya, di mana kita bisa mengupas terlebih dahulu menggunakan alat pengupasnya agar kita dapat merangkai kabel UTP tersebut. Perhatikan juga agar tidak ada kupasan yang terjadi pada daerah pada saat memotong atau mengupas bagian luar kabel UTP tersebut. Jika dirasa sudah, kita dapat membuka rangkaiannya, kemudian kita bisa memotong bagian yang tidak diperlukan agar tidak mengganggu pada saat kita merangkai ataupun melepas kabel nantinya. Kita menggunakan memotong pada bagian pemotong dari tang crimping, dan kita dapat membuka, kita juga dapat memotong pada bagian itu karena mungkin dirasa mengganggu. Nah, jika dirasa sudah, kita dapat membuka rangkaian kabel. Untuk membuka rangkaian kabel ini, kita bisa saja memulainya dari manapun, bisa dari putih biru dengan putih biru pertama ataupun putih biru dengan hijau pertama. Itu dapat dilakukan sesuka kita, dari manapun dapat kita buka terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu seluruh rangkaiannya agar nantinya
memudahkan kita untuk meluruskan pengkabelan OTP ini, karena akan dimasukkan ke konektor RJ45 nantinya. Kemudian kita dapat meluruskan satu persatu kabel dengan cara menekan dan juga sambil menarik kabel tersebut, ataupun kita juga dapat menekan pada bagian-bagian yang bengkok dari kabel sebelumnya, karena pada kabel sebelumnya itu sudah terangkai menjadi terlilit, sehingga lilitan tersebut akan membekas pada kabel, sehingga kita bisa menekan ataupun menarik kabel tersebut, sehingga kabel tersebut bisa menjadi lurus, yang memudahkan kita untuk memasukkan nantinya ke konektor RJ45. Kita luruskan satu persatu sambil kita rangkai juga untuk ujung pertama dari rangkaian crossover ini. Sambil kita merangkai juga agar nanti setelah lurus tidak usah lagi merangkai kabelnya, sehingga kita dapat melakukannya ketika meluruskan kabel ini, kita dapat melakukannya sambil merangkai kabelnya. Perhatikan kembali dan diharapkan tidak terjadi kesalahan pada saat perangkaian kabelnya, karena nanti bisa berakibat fatal pada pengecekan di LAN tester. Kencangkan kembali berbagai kabel dan luruskan. Jika sudah, kita dapat memotongnya menggunakan tang crimping pada bagian bawah, di mana pada bagian bawah tersebut memang khusus digunakan untuk memotong kabel dan juga meluruskan kabelnya. Nah, perhatikan juga untuk rangkaian kabel pertamanya sudah sesuai, di mana putih oranye dengan oranye, putih hijau dengan biru, putih biru dengan hijau, dan putih coklat dengan coklat, di mana pada ujung ini sama dengan metode strike tersebut, dan membedakan hanya pada baik. Jika dirasa sudah, kita bisa memasukkan ke konektor RJ45 kabel yang telah tersusun. Pastikan ujungnya sudah mentok. Kita bisa melihat pada bagian sampingnya. Perhatikan juga pada bagian samping agar sudah mencapai pada ujung. Jika dirasa sudah, kita dapat mengencangkan konektor RJ45 itu dengan kabelnya menggunakan tang crimping. Kita kencangkan hingga nantinya berbunyi klik, dan artinya kabel itu sudah kuat dan tidak dapat dicabut, maka kabel itu sudah terangkai dengan baik. Kemudian untuk kedua, kita bisa potong terlebih dahulu untuk mensejajarkan. Kemudian sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita bisa menggunakan alat pengupas itu untuk mengupas bagian luar dari kabel OTP. Kita bisa putar-putar, kemudian kita lepaskan bagian yang sudah terpotong. Perhatikan juga agar tidak ada sayatan pada kabel yang kita potong sebelumnya. Kita bisa memotong pada bagian ini
agar tidak mengganggu proses kerja kita nantinya. Jika sudah, kita lakukan kembali seperti langkah sebelumnya, yaitu lepaskan dulu rangkaiannya, kemudian kita potong bagian ini yang tidak perlukan, gunakan pemotong bagian bawah. Kemudian sama seperti proses sebelumnya, kita juga lepaskan terlebih dahulu rangkaiannya dari 8 kabel itu, yang terdiri dari putih oranye dengan oranye, putih hijau dengan hijau, putih biru dengan biru, putih coklat dengan coklat. Kita lepaskan semuanya. Terakhir untuk putih biru sama juga, kita lepaskan lilitannya, dan tidak lupa juga kita juga meluruskan kabel-kabel tersebut, karena sebelumnya dia memiliki lilitan sehingga lilitan tersebut nampak di bagian-bagian kabel tersebut. Kita bisa menekan dan juga menarik kabel-kabel itu sehingga kabelnya bisa lurus, ataupun kita bisa menekan pada bagian-bagian lilitan tersebut yang masih nampak pada kabel. Nah, sambil meluruskan bagian-bagian kabel itu, tidak lupa juga kita bisa sambil merangkai rangkaian kabelnya dari hijau dengan hijau dan seterusnya. Di sini yang membedakan adalah pada ujung pertama itu kita menggunakan warna yang pertama, yaitu putih orange dengan orange. Namun untuk ujung yang kedua, di sini kita menggunakan warna putih hijau dengan hijau, kemudian putih orange dengan warna biru, dan putih biru kita gunakan dengan orange, dan yang terakhir itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu rangkainya putih coklat dengan warna coklat, seperti itu. Kita kencangkan kembali beberapa kabel yang dirasa masih belum cukup rata. Kita kencangkan kembali pada bagian kabel yang terakhir sambil merangkai-rangkai kembali. Jika dirasa sudah lurus, dan sehingga nantinya kita dapat memotong menggunakan tang krimping agar kabel itu bisa sejajar. Kita gunakan pada bagian bawahnya untuk memotong. Untuk rangkainya seperti itu, dan kita dapat memasukkan konektor RJ45 nya. Nah, kita bisa melihat pada ujung kabel yang kedua, yaitu putih hijau dengan hijau, putih oranye dengan biru, putih biru dengan oranye, dan putih coklat dengan coklat. Kita sesuaikan dengan gambar tersebut. Jika dirasa sudah, kita dapat memasangnya kembali.
usahakan agar kabel tersebut menyentuh ujung dari konektor RJ45 tersebut. Kita bisa melihat pada bagian samping kiri maupun samping kanan, dan kencangkan kembali. Jika sudah, kita bisa mengencangkan menggunakan pelang krimping hingga berbunyi tik, maka konektor tersebut sudah terpasang dan rangkaian sudah dapat digunakan. Nah, untuk pengetesan kita juga melakukan dengan LAN tester. Mana ini sudah terpasang pada LAN tester, jadi lampu yang terlihat seperti video tersebut, jika ujung pertama 1 maka ujung kedua akan menyentuh 3, dan juga jika untuk 7 dan 8 nya juga sama karena rangkaiannya sama, hanya membedakan pada bagian 3, 4, 5 dan 6 nya saja. Untuk pengetesan bisa dilihat pada video tersebut. Baik, sekian dari video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.